Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ambiar. Sobat-sobat ambiar. Ya baiklah. Langsung saja ya Mas dan mbak-mbaknya. Jadi kemarin saya ada satu pertanyaan dari teman saya. Pertanyaannya kayak gini. Untuk para pemula, bagaimanakah kita harus budidaya lebah madu? Apakah dari tempat atau apa dan sebagainya. Terus khususnya untuk tempat yang bagaimana? Ya saya cuma bisa jawab sepengalaman saya Mas Bro. Jadi untuk para pemula, walaupun saya juga pemula ya, untuk para pemula untuk ternak budidaya lebah madu apis cerana, yaitu utamakan masalah tempat ya Mas Bro. Jadi tempat ini jangan langsung terkena terik matahari. Nanti kalau terkena langsung terik matahari, otomatis 80% tawon ambiar. Jadi usahakan di situ walaupun biasa terkena terik matahari, jangan sampai lewat jam 10 pagi ya. Jadi setelah jam 10 di situ tidak terkena terik matahari langsung. Jadi usahakan kalau ingin modal yang lumayan, yaitu carilah bantuan orang untuk menyuruh atau untuk membuatkan suatu gubuk ataupun ya bisa dibilang rumah untuk budidaya lebah madu tersendiri. Efektifnya apabila kita membuatkan rumah atau payon ya kalau bahasa Jawanya, rumah untuk budidaya lebah madu, situ sudah jelas tidak bakalan terkena terik sinar matahari Mas Bro. Jadi lebahnya insya Allah aman terkendali. Dan pastikan di situ sekitar tempat kita budidaya lebah madu yaitu banyak pohon-pohon yang besar seperti halnya ini. Nah di pekarangan depan rumah paman saya ini masih banyak pohon-pohon jati, pohon-pohon yang besar ya. Nah keistimewaan dari banyaknya pohon yang besar di situ apabila pas musim bunga ya Mas Bro, pas musim bunga semua lebah madu di situ akan mencari nektar pada tumbuhan-tumbuhan tersebut. Karena seperti halnya pohon randu itu nektarnya bagus Mas Bro, akasia juga bagus. Jadi kita mendapatkan dua manfaat ya Mas Bro dari tempat yang sejuk tadi. Dan sekitar di situ banyak pekarangan-pekarangan seperti ini lah kira-kira tempatnya. Nah itu tempat saya, gelodokan saya, tempat budidaya saya ini di teras rumahnya paman saya ya, ada 5 ya. Dan alhamdulillah setelah saya pasang di sini di tempat rumahnya paman saya ini lebah-lebah pada nyaman Mas Bro. Jadi tidak gimana ya, bisa betah lah. Jadi kalau kita mau budidaya lebah madu, utamakan tempatnya dulu Mas Bro. Utamakan tempatnya itu sejuk, tidak terkena sinar matahari langsung. Apa harus digantung seperti ini? Tidak, bisa diletakkan di atas meja ataupun tumpukan batu bata ya juga bisa. Akan tetapi di situ atasnya kalau tidak di bawah teras ataupun dibikinin rumah sendiri, di situ biasanya atasnya itu kasihlah penutup ya, terbuat dari asbes ataupun plastik agar tidak terkena sinar matahari langsung Mas Bro, biar lebah-lebah yang ada di dalam kotak budidaya bisa terasa nyaman untuk tinggal di situ dan bisa menghasilkan nektar-nektar yang istimewa. Ya begitulah Mas Bro kira-kira. Jadi keunggulan kita menempatkan lebah apis cerana pada
yang kayak di tempat saya Mas Bro, yang banyak pohon-pohon besar, pohon-pohon liar, bahkan rumput-rumput liar pun masih banyak. Di situ ya kita tidak usah membuat taman bunga untuk budidaya lebah madu. Dikarenakan apa? Lebah madu itu sebenarnya cukup mudah Mas Bro, karena kita semua itu yang budidaya lebah madu kebanyakan tidak mencarikan makan lebah madu tersebut, dikarenakan banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang masih berbunga. Jadi kalau kita mau budidaya lebah madu itu akan menjadi lebih gampang. Itu dulu ya Mas Bro. Lera utut rawe enak bro, enggak mantep belas, kecut nih lambe. Ya lanjut. Keuntungan lagi kita budidaya lebah madu ya, selain kita mendapatkan madu, di situ kita juga bisa melakukan apa itu namanya, penyerbukan secara alami ya. Dikarenakan setahu saya di sains dulu waktu sekolah, jadi penyerbukan itu ada dua, yaitu pertama dengan angin, yang pertama angin, yang kedua dengan lebah ataupun hewan-hewan serangga ya, yang di situ mencari nektar. Akan tetapi 75% yang ada di Indonesia ini itu penyerbukan mengandalkan lebah ya Mas Bro. Jadi apabila tidak ada lebah, entah bagaimana hidup kita, jadi bisa kayak apa, bisa kelaparan mungkin. Dikarenakan lebah-lebah tidak ada, penyerbukan pun juga kurang maksimal. Dikarenakan ya itu tadi 75% penyerbukan pada tanaman yang ada di Indonesia itu tergantung pada lebah Mas Bro ya. Jadi ketika lebah di situ mencari nektar, serbuk sari ataupun tepung sari yang menempel pada kaki-kakinya itu, atau biasa kita simpulkan itu namanya polen ya, untuk makanan ratu. Itu apabila terkena puteknya, maka dia akan mengalami pembuahan atau penyerbukan. Nah, disitulah hasil dari penyerbukan secara alami ya Mas Bro. Jadi ada dua keuntungan. Yang pertama kita mendapatkan madu, yang kedua buah-buahan atau tumbuhan yang kita tanam di situ bisa berbuah dengan sangat lebat. Ya, itulah keuntungan kita budidaya lebah madu. Kembali lagi ke topik ya Mas Bro. Jadi untuk para pemula khususnya, apabila ingin budidaya lebah madu, siapkan dulu tempatnya, terus pastikan di situ orisinal ya, tidak banyak hama seperti halnya semut ataupun lebah Vespa, atau kalau di sini biasanya dipanggil kumbang yang hitam besar, dikarenakan itu salah satu hama juga. Terus ngengat ataupun bisa disebut kupu tawon kalau istilah Jawanya kupu tawon. Jadi dia bentuknya seperti kupu, akan tetapi tubuhnya seperti halnya tawon. Itu adalah perusak sarang lebah ya Mas Bro. Terus kecoa juga, cicak, tokek, seperti halnya itu. Jadi sterilkan dari tempat-tempat itu supaya lebah kita bisa nyaman dan tidak terganggu oleh hama. Sekian dari saya Mas Bro, ya namanya juga masih pemula. Semoga aja ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri khususnya, dan juga untuk kalian semua yang para pemula. Sekian dari saya, salam lebah madu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.